Iya, Mbak. Bang, kalau ke anjing kan nggak bisa nulis, Bang. Yang bisa nulis pasti manusia. Namanya siapa? Tapi kan manusia kan? Lo. Nggak tahu, Bang. Jadi saya contohin. Kalau Matius, Injil Matius yang nulis Matius. Nah, Al-Baqarah itu kan sapi betina, ya. Saya nggak tahu isinya tentang apa. Penulisnya nggak tahu. Tuh, apa bedanya dengan cerita Malin Kundang? Siapa penulis pertama Malin Kundang? Nggak tahu. Ya sama. Anonymous. No name. Opo ta? Nah, itu. Kan? Bingung kan? Ya udah. Pasti bingung. Nah, jadi Bapak jangan bilang Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oh, nggak ada. Allah aja nggak ada di dalam kitab. Anon. Boleh bertanya lagi, Mbak? Boleh. Kitab suci itu apa? Dalam pandangan Mbak itu wahyu dari Tuhan atau karangan manusia? Oke, kitab suci dalam pandangan orang Kristen adalah kesaksian nabi-nabi dan kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus. Itu kitab suci kami. Jadi semua nabi-nabi, contoh, gitu ya? sabar. Contoh, Musa itu menubuatkan Yesus, ya. Ayub menubuatkan Yesus. Abraham menubuatkan Yesus. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul ini menulis tentang satu orang, yaitu apa? Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi Mesias. Itu, Bang. Oh iya, berarti kayak Jadi seperti Nabi Musa itu menceritakan siapa? cerita Malin Kundang dan sebagainya itu, kalau yang cerita nanti ditulis itu jadi kitab suci juga ya? Masalahnya nggak ada yang nulis kisah Malin Kundang, bukunya aja nggak ada, Bang. Nggak ada. Itu kan apa? Legenda turun temurun, dibaca, diulang-ulang, didongengkan. Itu dongeng, Bang, namanya, Bang. Tapi kalau difilmkan itu Jadi kalau dongeng, ya. Jadi kalau dongeng gini, Bang. Jadi kalau dongeng itu nggak bisa diselidiki, tetapi kalau peristiwa bersejarah bisa diselidiki. Nah, Abraham ketika dia dikatakan di tanah Ur Kasdim, terus ke Paran, ya, itu beneran ada, kita selidiki ada. Ketika Musa, ya, di Gunung Sinai, ya, itu ada, bisa diselidiki, itu ada. Nah, ketika Yesus di Yerusalem, nah itu ada. Jadi kalau Malin Kundang, kamu mau cari sampai Botak Sariawan pun nggak bisa diselidiki gitu. Kalau Itu kan Angkring Darmo, legenda itu kayak apa, Mbak? Nggak ada sejarahnya juga itu. Kalau Malin Kundang siapa? Oke, kalau Malin Kundang ada sejarahnya. Siapa penulis pertama Malin Kundang? Dan sebagainya itu. Siapa penulis cerita Malin Kundang? Kalau saya boleh tahu. Ya carilah, Mbak, di Google. Nggak ada namanya dongeng. Itu yang namanya dongeng. Oke, sekarang saya tanya ya. Kalau Quran yang nulis siapa, Bang? Nulis manusia. Enggak, saya bukan nanya jenisnya ya. Saya tanya, penulis pertama Quran siapa, Bang? Manusia. Kita tahu namanya siapa? Loh, kok sama kayak Malin Kundang? Penulis pertama Malin Kundang siapa? Nggak ada yang tahu. Penulis pertama Quran siapa? Nggak ada yang tahu. Ya udah, kalau saya tahu. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, ini yang nulis Musa. Kitab Ayub yang nulis Ayub, itu nabi-nabi. Kitab Daniel yang menulis Daniel. Kitab Yeskiel yang nulis Yeskiel. Nah jelas, Injil Matius yang menulis. Injil Markus yang nulis. Injil Yohanes yang nulis. Jelas. Kalau di Quran nggak jelas ya, Mbak ya? Kalau Malin Kundang siapa, Bang, yang nulis? Kalau di Quran tadi yang nulis nggak jelas. Oke, kalau jelas siapa? Siapa? Ya, penulis pertama Quran siapa? Ngapain harus aku jawab? Satu aja deh, Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Kira-kira siapa, Bang, yang nulis? Udah aku bilang manusia, Mbak. Bang, kalau ke anjing kan nggak bisa nulis, Bang. Yang bisa nulis pasti manusia. Namanya siapa? Tapi kan manusia kan? Lo. Nggak tahu, Bang. Jadi saya contohin. Kalau Matius, Injil Matius yang nulis Matius. Nah, Al-Baqarah itu kan sapi betina, ya. Saya nggak tahu isinya tentang apa. Penulisnya nggak tahu. Loh, apa bedanya dengan cerita Malin Kundang? Siapa penulis pertama Malin Kundang? Nggak tahu. Ya sama. Anonymous. No name. Opo ta?
Nah, itu. Kan? Bingung kan? Ya udah. Pasti bingung. Nah, jadi Bapak jangan bilang Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oh, nggak ada. Allah aja nggak ada di dalam kitab kami. Nggak ada. Ih, kabur. Ya, ya teman-teman Kristen jangan mau dibilang. Ya, kitab kita ini ada nama Tuhan dia nggak ada. Jangan disama-samain. Beda Tuhan ya. Jangan mau. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan darah. Arab ke nggak ada hubungan darah sama sekali Arab ke Yahudi. Jangan di nebeng-nebeng dong. Yang mengkanon ini gereja cinta. Ini kerjaan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja tuh nggak ada yang Islam. Rasul itu nggak ada yang Islam. Di Simeon itu nggak Islam. Kagak. Di Musa juga kagak Islam. Jangan dong. Nebeng sama iman orang. Kagak tau malu. Muslim. Sama dong kayak Fir'aun. Nih saya mau bertanya nih. Iya, silakan saudaranya Fir'aun. Lukas 20 ya, Lukas 20 21. Udah ketemu belum? Loh, kok saya? Anak kan mau nanya kok saya yang ketemu. Oh, ya. Kan yang mau nanya kok saya yang ketemu. Ketemu apa? Lu kapan nanya udah ketemu belum? Apaan sih mah? Yang jelas dong nanya. Jadi begini ya bunyinya ya. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Apa tuh? Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar. Terus dalam kurungnya jalan Allah. Dah dalam Itu. kurung. Nggak ada, kitab kami nggak ada Itu dalam kurung. ada pengajar dengan jujur, Nggak ada dalam dengan kurung, kitab kami dengan nggak pakai jujur, dalam kurung, Bang. dengan jujur mengajar jalan Allah, itu maksudnya tuh. Mengajar Nggak ada dengan dalam jujur kurung, mengajar Bang. jalan Allah. Jangan ditambahin dong, Bang. Oh Coba iya, on-cam, coba buka. Saya baru dengar ada Alkitab dalam kurung. Emang Quran? enggak, saya lihat. Nih, yang bener dong, Bang. Bener dong. Ada nih, engkau tidak mencari muka melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah, itu maksudnya bisa dijelaskan? Apaan? Dalam kurungnya itu apa? Enggak, maksudnya udahlah, dalam kurung gak usah dibahas. Lu Itu emang kagak ada di kitab sudah. kami dalam kurung. Jangan ditambahin. Lu nambah-nambahin. Coba aja. Mbak ini, coba Mbak baca aja coba Lukas 20:21 coba. Anda aja yang baca, jujur dong bacanya. Anda baca aja kagak ada jujur-jujurnya sih. Dalam kurung. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Guru kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Benar gak seperti itu? Betul. Terus? Benar gak seperti itu? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah Yesus itu Tuhan? Betul. Mbak Kalian ini, dong tanya dong, apakah Yesus itu guru? Betul. Ini kan dia enggak, ngomongnya guru. Mbak ini percaya nggak dengan kitab Injil Barnabas? Siapa yang nulis Injil Barnabas? Enggak, pokoknya saya tanya aja. Loh, barangnya Dipakai nggak dulu, Injil? saya nggak percaya buta, iman buta gitu. Ini udahan. Ini udahan. Belum. Oke. Belum. Injil Barnabas itu siapa yang nulis, Bang? Kalau saya boleh tahu. Ya kurang tahu ya, saya kurang paham lah. Yang penting Mbak ini pakai Bentar. Pakai. Kalau Al-Baqarah siapa yang nulis, Bang? ya itu firman Allah. Enggak, saya tanya Udah yang jelas. nulis surah Al-Baqarah siapa? Yang nulis surat Al-Baqarah itu kan dari mushaf ke mushaf itu kan ada Enggak, Utsman bin saya nggak nanya Affan. dari Musab Itu kan melewati siapa wahyu. nulis pertama surah Al-Baqarah. Itu kan wahyu diturunkan kepada malaikat Jibril Saya nggak nanya itu yang kepada Nabi nulis. Muhammad. Yang nulis. Terus Yang ditulis sama para sahabat Siapa Rasulullah. namanya? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan.
Tahun Nah, berapa pertama kali ditulis? itu sekitar abad ke 6 ke 7. Nih, abad ke-6 memangnya Muhammad udah lahir? Kan Kanjeng Nabi kan sekitar Tahun 500-an lahirnya. abad ke-6. Kan Nabi Muhammad itu kan sekitar abad ke 600-an. Abad ke-600-an. Gila, abad ke-600-an 100 kali 600 abad 60.000 dong. 50.000 dong. Maksudnya 600 Oh, Masehi, 60.000 600 kemana? Masehian. Antara Masih 600 700 Masehi, antara tahun 600 700 Masehi. 600 700 Masehi. Oh. Iya, tahun berapa? Yang paling tua deh, yang paling tua yang nulisnya. Maksudnya Mbak nanya tentang Al-Qur'an, apa saya harus tanya kitab Nah. Injil Mbak itu? Anda Quran aja nggak jelas. Terus Anda mau ngomong, Mbak percaya nggak Injil Barnabas? Lu Qurannya aja lu percaya kagak jelas tahunnya siapa yang nulis? Injil Barnabas. Al-Qur'an. Quran itu firman Allah. Saya nggak nanya itu, penulis surat Al-Baqarah itu siapa yang nulis? Kan sahabat banyak nih yang nulis. Nah, misalnya si Afan tadi, Afan the Love. Nah, dia nulis surah yang mana? Kan nggak semua menulis semua sekaligus sama-sama bareng-bareng. Coba. Itu Usman bin Affan itu. Nah, Usman bin Usman bin Affan. Affan itu menulis surat apa? Semua surat dia tulis. Atau penulis Al-Quran ini banyak atau satu orang? Lah, kan Anda aja para bingung sahabat. sama Quran. Terus Anda Usman mau bin beriman? Affan. Terus Anda Usman mau bin Affan bilang, itu kan beberapa surat, ada beberapa surat nah, termasuk surat apa aja, Al-Baqarah. surat apa aja yang Surat- dia tulis. Surat Al-Baqarah. Pokoknya dari 114 Datanya surat di mana? itu kebanyakan Jangan asal dari- jeplak dong. Oh, saya enggak bernarasi, enggak kayak agama situ, kebanyakan narasi. Jadi di mana tuh datanya? Ayo, agama data dong. Ayo dong, tunjukin datanya. Usman bin Affan itu menulis surah yang mana aja? Gimana dalilnya? Coba dong. Kan nggak Surat Fatihah, narasi. surat Al-Baqarah. Nah, Terus ini saya catat ya. Nanti saya tanyakan ustadz yang lain. Soalnya saya tanya ustadz, nggak tahu siapa penulisnya. Anda bisa tahu nih, luar biasa loh. Al-Baqarah yang nulis adalah Usman bin Affan. Nah, nanti saya cek di Google. coba aja Nah, mushaf, coba. buka aja. Penulis. Coba aja buka di Google. Tulis Nggak ada, mushaf nggak Al-Quran. ada. Ada. Nggak Ada itu yang ada nulis penulis mushaf. Quran itu salah satunya Said bin Tabit. Ada itu. Usman bin Affan itu ada. Usman bin Affan ada. Oke, yang ditulis sama Usman bin Affan yang mana aja? Surah yang mana? Surat Al-Baqarah itu, Mbak, termasuk, Mbak. Oke, saya catat Al-Baqarah ya. Terus Nah, sekarang saya tanya sama Mbak. hmm, Paulus itu hidup di zaman kok udah ke Yesus enggak? Paulus? Barnabas dulu dong. Ini kan kita ngebahas Barnabas nih. Kalau Anda Quran aja nggak jelas siapa penulis surahnya. Nah, Anda nanya saya, Mbak beriman nggak sama Injil Barnabas? Injil Barnabas siapa yang nulis? Isinya apa? Kalau saya nggak tahu apa-apa, ya saya nggak mau beriman. Kan saya nggak goblok. Main percaya aja. Barnabas itu orang setiap pengikut Yesus. Oke, Ajarannya bagus. Barnabas itu murid Yesus. Kalau dilihat di dalam Alkitab kami, ya, Rasul Barnabas nggak nulis kitab. Barnabas di sini nggak ada nulis kitab, Berarti nggak itu nulis Injil. Nah, ini fakta. Kenapa? Karena Rasul lain mengatakan iya kan Barnabas, kan kitab tapi Injil nggak Barnabas. nulis. Contoh ya, kan Bang, ya. ada nama orang Injil Iya. Barnabas. Iya, Jadi Barnabas Abang itu tahu. nama orang. Ya, Abang Barnabas tahu itu nama Andreas? orang pengikut Yesus. Ya, pengikut Gitu. pertama Yesus namanya Andreas. Andreas juga nggak nulis kitab, nggak nulis Injil, Bang. Kalau mau tahu, saya tahu lu. Oke. Kalau memang Mbak ngomong seperti itu, Mbak bisa ngomong seperti itu. Nih, Saya kasih saya tahu mau ya, Bang, mau ya. pertemukan, Bentar. Mbak, Ya, mau pertemukan pertemukan Mbak dengan aja. Donditan. Ya, pertemukan aja. Donditan kalau Gimana? live aja, lu boro-boro dianggap. Lu aja nggak Enggak. dianggap, Di. Soalnya sama saya
Oke. Saya Minta kenal dengan nomor Donditan. teleponnya kalau itu memang CS lu, kalau emang Donditan CS lu, bagi dong nomor teleponnya. Sekarang gua suruh dia ke live gua. Coba mana nomor WA-nya? Sini. Oh nggak bisa. Itu harus di forum, harus di forum. Mbak enggak. Saya pertemukan dengan Donditan. Mau bawa sini, suruh sini. Nih ya, Injil Barnabas ditulis oleh Mustafa de Arande, berbahasa Itali tahun 1630. Loh, murid Yesus hidupnya 1600 tahun. Yang nulis ditulisnya tahun 1600-an, Bang. Abad 17, Bang. 1600 tahun 1600, Bang. Lebih tua Quran kayaknya, Bang, daripada Injil. Coba buka Lukas 6 yang ke-6 yang ke-12 6:12. Lukas 6:12. Buka aja sendiri. Lu kan saya bacakan tapi jangan bernarasi ya. Saya bacakan jangan bernarasi. Jangan bernarasi ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman. Yesus berdoa kepada Allah. Benar gak? Yesus berdoa kepada Allah, bukan Allah. Ya. Gak ada. Benar gak? Maksudnya benar gak? Benar. Benar kan? Doktrinnya Tuhan telah menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, Tuhan berdoa kepada Tuhan semalaman. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tadi Anda baca apa? Berdoa kepada Allah apa sama Tuhan? Sama Allah. Loh, Anda baca berdoa kepada Allah. Tadi kau bilang Tuhan sama Tuhan. Orang itu jelas Allah. Allah sama Tuhan beda deh. Kasian. Lu bisa gak sih bedain Tuhan sama Allah? Donditan, lu memalukan. Penulis surah Al-Baqarah aja lu asal tebak. Cepat tag Donditan, suruh kesini Donditannya. Cepat, nggak apa-apa. Kalau ini naik ke live-nya Agatha Donditan, cepat. Cepat suruh sini. Percaya lu sama orang botol. Panjang dan sejauh apa yang sudah kita dengar, ambil saja yang terbaik, ambil saja yang benar, ambil saja yang membangun. Segala sesuatu yang tidak membangun, buang saja ke sampah, karena itu tidak berguna. Lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna, untuk membangun iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Adanya kita mendengar orang-orang yang tidak seiman, itu hanya sebagai acuan bagi kita saja, bagaimana keimanan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, atau sama sekali tidak. Dan kalau memang benar-benar kita belum mengerjakan apa yang seharusnya umat Kristen lakukan kepada Tuhannya, maka lewat diskusi ini, mari sama-sama kita lebih lagi untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih banyak buat waktunya yang saudara telah berikan kalau menyaksikan video ini sampai akhir. Dan kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu terjadi kembali sehat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga udah langit ini. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu.